Mari bersama kita mau bawa hati kita. Firman yang hidup, sumber kebenaran buat kita. Menuntun, menasehati, menguatkan setiap kita. Terima kasih Yesus. Bahwa kami semakin melekat. Bahwa kami untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
Kami bersyukur sore hari ini Engkau masih ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau tetap memberi kekuatan bagi kami. Roh yang menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semangat roh itu yang membakar kehidupan kami. Supaya kami tetap sungguh-sungguh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami memberikan hidup kami sesungguhnya kepada Tuhan. Supaya Tuhan mendidik kami, Tuhan mengajar kami sesuai dengan firman Allah yang Dia akan berikan kepada kami pada sore hari ini. Dengan kekuatan Roh Kudus yang tetap bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Supaya roh itu akan menerjemahkan setiap perkataan firman Allah. Supaya kami mengerti setiap perkataan itu. Jangan perkataan itu lalu dari kehidupan kami. Karena firman itu adalah dasar iman kami. Supaya kami dibangun di dasar yang kuat. Supaya ketika ada badai, ada masalah, ada cobaan, kami tetap berdiri tegak atas kebenaran firman Allah. Supaya kami tetap Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu lewat setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberi satu kesempatan yang baik bagi kami semua untuk boleh hadir di dalam rumah-Mu. Kami memberikan hidup kami kepada Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Hati kami terbuka. Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kami. Tegur kami, ajar kami, didik kami, supaya kami tetap mau memperhatikan firman Allah, menjalankan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Siapa yang sudah ibadat 5 kali? Ada yang 5 kali? Nggak ada ya? 4 kali ada? Luar biasa. 3 kali ada? 2 kali ada? 1 kali ada? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, lebih banyak kita beribadah, lebih dapat berkat lebih banyak. Berkat rohani, supaya roh kita tetap menyala-nyala untuk kita memberi hidup ini untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Bisa ditayangkan? Oke, kita sebut 2 kali. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Sabar. Sabar. Ramah. Ramah. Jujur. Jujur. Berhikmat. Berhikmat. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Sabar. Sabar. Ramah. Ramah. Jujur. Jujur. Berhikmat. Berhikmat. Jujur saja hari ini. Saya datang dengan hati yang sungguh-sungguh kuberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati Bapak Ibu dan saya. Kita sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan yang nilai. Karena ibadah mengandung janji. Ibadah itu mengandung janji. Janji yang Tuhan beri bagi hidup kita. Supaya Dia pelihara hidup kita. Di dunia ini. Dan kita mendapatkan tempat yang Dia sediakan bagi kita. Ketika Dia datang menjemput hidup kita. Itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu tema kita pada sore hari ini sama dengan tadi pagi. Tema kita bulan ini sama. Doa beribadah dengan karakter Kristus. Tadi pagi kita berbicara tentang doa. Ibadah yang kedua berbicara tentang doa. Saudara bosan tentang doa. Tapi doa itu adalah napas kehidupan orang yang percaya. Karena doa itu adalah satu hubungan antara Bapa dan anak. Doa itu bukan kita sendiri yang berbicara. Tapi doa itu juga Tuhan harus berbicara kepada kita. Karena itu kita perlu berdoa menyapa Dia dalam kehidupan kita.
Setiap hari kewajiban orang percaya berdoa. Berdoa bukan sesuatu yang kita harus, saya harus berdoa supaya orang lihat. Tidak. Berdoa itu karena kita tahu Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan, saya mau makan, berkati. Tahu. Tuhan, saya mau bekerja. Tuhan tidak perlu bertele-tele. Tapi Tuhan mau kita dengan hati yang tulus. Berdoa bukan kita ngomong panjang. Tidak perlu. Tapi dari hatimu yang berkata kepada Tuhan. Tuhan, saya ada masalah. Beri jalan keluar apa yang saya harus buat. Cukup. Tidak usah ajar Tuhan. Tuhan kalau bisa ini tolong, ini tolong, ini tolong. Kita ajar Tuhan. Tidak perlu. Kita tanya Tuhan, bukan kita ajar Tuhan. Kita tanya aja, Tuhan ini apa yang saya harus buat. Bagaimana caranya? Nanti saudara di dalam perjalanan itu Tuhan memberi kamu hikmat caranya. Bagaimana kalau keluar dari setiap masalah. Ketika saya ada masalah, saya duduk. Sudah 3 hari tidak ada jawaban. Pagi-pagi saya duduk. Saya tidak tahu cara apa Tuhan. Tapi ini waktu yang sudah mepet. Begitu selesai ngomong, langsung saudara, ada jawaban Tuhan beri bagi hidup saya. Sepertinya saya mau nangis. Kenapa? Karena saya tidak panjang berdoa. Saya hanya di hati, ini waktunya sudah mepet. Sudah 3 hari saya berdoa, ini waktunya mepet. Langsung dijawab. Saudara, kita tidak perlu ajar Tuhan kapan dia harus jawab kita. Tapi kita tahu, Tuhan tahu kita mepet, kepepet. Dia tahu. Tidak usah panjang lebar kita ngomong. Tuhan ini mepet, saya tidak tahu lagi apa yang saya harus buat. Tapi di situ Tuhan menjawab. Karena itu kita mesti dengan sungguh-sungguh dari hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kalau kita berdoa punya karakter hidup yang baik. Kita tahu kita harus berjumpa dengan Tuhan. Bersihkan setiap kehidupan kita. Baru kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa mau di jalan dengan mobil dimanapun berada. Saya tetap berdoa. Kalau di jalan orang telepon, Pak minta doa. Apakah saya harus pulang dulu di rumah baru saya berdoa? Tidak. Kalau orang sakit, apakah saya harus pulang duluan di rumah baru saya berdoa? Tidak. Bapak, saya tidak menyetir mobil tapi tidak apa-apa saya berdoa. Ya kan? Kalau saya tidak doa, saya tunggu, saya sampai rumah dia mati. Wah, menyesal saya. Kenapa? Karena saya sudah berdoa untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Itu penting sekali. Jadi doa tidak dibatas dengan waktu, ruang, dan keadaan. Tapi doa itu artinya Tuhan ada dalam hidupmu. Dan siapa dia ada dalam kehidupanmu. Amin. Kan dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Dia tetap ada dalam hidup. Yang dibutuhkan dalam kehidupan kita adalah karakter kehidupan ini. Supaya ada ketulusan, kejujuran, kesungguhan dalam kehidupan kita. Supaya hati kita bersih. Sebelum kita minta dia tahu. Tapi kita hanya berkata, Tuhan beri jawaban. Selesai, tidak usah panjang. Dia tahu apa yang dia akan beri bagi hidup saudara dan saya. Oleh karena itu hari ini, sore ini kita belajar. Yang pertama tadi kita ngomong berdoa. Saya tidak panjangkan doa. Tapi saya mau ngomong tentang ibadah. Ibadah dengan karakter Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, ibadah dengan karakter yang berkenan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Berarti kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang kudus, yang masih hidup, masih sehat, masih kuat. Bukan sudah sakit baru kita kasih hidup pada Tuhan. Tuhan kasih sembuh dulu, besok baru saya melayani. Tidak, persembahkan hidupmu yang kudus, yang tulus, yang suci. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti kita tidak punya hak atas hidup kita. Yang berhak atas hidup saudara dan saya adalah Tuhan dengan firman Allah yang kita harus jalankan dalam kehidupan kita. Berarti Bapak, Ibu, dan saya hari ini, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak ada hak.
saya mempersembahkan. Saya tidak ada hak, gereja yang berhak mengatur. Hidup saya kasih kepada Tuhan. Saya masih hidup, masih dikasih kebebasan. Tapi saya tidak punya hak atas hidup saya. Karena saya sudah beri kepada Tuhan. Yang berhak atas hidup saya adalah Tuhan. Dengan apa yang Dia komando hidup saya? Firman Allah. Makanya tanpa firman Allah, sia-sia saudara percaya kepada Tuhan. Karena manusia bisa salah dengan pengertian yang salah. Karena itu harus ada firman Allah. Karena itu firman itu hidup. Firman itu tidak mati. Yang Anda dan saya dengar itu dia tidak mati. Karena dia hidup. Dia merubah hati dan pikiranmu yang sudah putus asa, yang sudah tidak berfungsi, bisa jadi berfungsi yang baik karena firman. Ya, karena firman Allah itu yang mati pun dia bangkit. Lazarus bangun. Yang lumpuh bangun berjalan. Itu firman. Firman itu adalah perkataan Allah yang kita harus patut untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita butuh datang ke gereja untuk mendengarkan firman Allah. Perhatikan firman baik-baik. Supaya hidupmu diatur oleh firman Allah. Bukan hidupmu diatur oleh kepintaranmu, kehebatanmu. Oleh uangmu, kekayaanmu. Tidak. Kita ini diatur oleh firman Allah. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ini yang kita harus belajar Bapak Ibu. Supaya kita Kristen ini belajar dewasa dalam setiap kehidupan kita. Saya ada catat di sini Bapak Ibu. Kristen itu ada dua. Ada Kristen halaman. Ada Kristen Ruang Kudus dan Ruang Maha Kudus. Kristen halaman itu hanya orang datang duduk. Memberi persembahan pulang selesai. Itu Kristen halaman. Kristen agamawi. Ya. Yang rutinitas. Dia rajin ke gereja. Tapi hidupnya tidak pernah berubah. Karena dia pikir ya Tuhan tidak berubah. Saya juga tidak berubah lah. Tidak. Kita ini manusia. Yang harus berubah. Sesuai dengan firman Allah. Gambaran Allah. Karena kita diciptakan Tuhan. Sesuai gambarnya. Jadi kita harus berubah sesuai gambarnya. Ketika kita mendengar firman Allah, hidup kita mulai berubah. Kembali kepada asal semula Tuhan menciptakan hidup kita. Tuhan menciptakan Adam tidak berdosa. Tapi akhirnya Adam berbuat dosa. Tapi Yesus sudah datang untuk mengeluarkan kita dari dosa. Yesus menebus kita di atas kayu salib. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Makanya jangan hidup di dalam dosa. Tapi kita harus keluar dari dosa. Supaya menunjukkan hidup kita yang baik kepada orang lain. Itu ibadahmu yang sejati. Yang engkau memberi hidup ini kepada Tuhan. Jadi hari ini semua keinginan-keinginan kita serahkanlah kepada Tuhan. Supaya Tuhan memproses setiap kehidupan kita. Jangan jadi Kristen halaman. Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya Hosea 4 ayat ke-6 dia berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bayangkan saudara, umatku, siapa umat? Berarti orang yang percaya Tuhan binasa. Kenapa binasa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka hanya tahu Tuhan, tapi tidak mengenal Allah. Kalau mengenal Allah itu diproses. Saudara pacaran diproses enggak? Saya mau tanya. Bapak Ibu, waktu pacaran diproses enggak? Halo? Anda pacaran diproses enggak? Putus 3 kali, sambung 2 kali. Putus 5 kali, sambung 6 kali. Ya, diproses supaya saling mengenal. Bukan hanya tahu, oh cantik ya, oh ganteng ya. Bukan hanya tahu. Ganteng itu lihat penampilan. Cantik itu lihat rupa. Tapi hatinya nggak tahu. Kita diproses supaya kenal hatinya. Betul nggak ini cocok sama saya? Betul nggak diproses cocok sama saya? Kita diproses. Tuhan juga sama. Saudara, butuh satu proses dalam kehidupan kita. Coba baca Hosea pasal 4 ayat ke-6. Penting Bapak Ibu, kita jadi Kristen halaman
Atau Kristen kudus, ruang maha kudus. Perhatikan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau. Menolak. Diproses tidak mau. Ya, suruh bertobat gak mau. Enak aja kamu bertobat. Ya, kamu tahu gak, saya sudah minum alkohol sudah 20 tahun. Masa suruh saya bertobat? Ya kan? Saya sudah keracunan judi berpuluh-puluh tahun. Masa kamu suruh saya bertobat? Gak bisa. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau memberi hidup ini kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak bisa bohong. Saya kasih contoh. Ya, teman saya bilang gak bisa. Kenapa gak bisa? Kamu satu hari merokok berapa? Saya tanya. 2. Kecil. Loh, Pak Pendeta merokok berapa bungkus satu hari? 5. Kok bisa berhenti? Bisa aja. Kenapa gak bisa kalau kita dengan Tuhan? Ya, langsung hari itu juga saya berhenti. Dari tahun 2000 sampai hari ini. 24 tahun. Tidak ingin. Karena saya tahu Tuhan mampukan saya. Untuk saya melewati setiap masalah. Masalah yang paling berat apa yang ada dalam hidupmu. Yang terikat dalam hidupmu. Kalau engkau mau libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Semua akan terlepas. Tidak ada yang bisa mengikat hidupmu. Karena hidupmu sudah menjadi milik Tuhan. Serahkan kembali kepada Tuhan seutuh dalam kehidupanmu. Amin. Itu yang kita harus pelajari dalam kehidupan kita. Karena kita menolak. Setiap didikan kita menolak. Omong gampang aja. Jangan benci. Dia pukul saya. Masa saya tetap senyum kepada dia? Ya. Sampai lama-lama bisa kepahitan dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kita salah. Tidak mau diproses Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita marah, kita benci, kita dendam, yang dosa bukan orang itu, kita yang pegang dosa. Apakah kita bodoh tidak berhikmat? Tadi Mega Project itu harus berhikmat yang baik. Kalau kita berhikmat yang baik berarti hati kita tidak kotori dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi hati kita itu adalah tanah yang subur yang ditaruh benih firman Allah supaya bertumbuh dari hidup kita ada senyum. Hari ini kamu marah pada saya tetap akan tersenyum. Kenapa? Terima kasih Tuhan, ada yang marah, saya bisa melakukan firman Allah. Ada yang tidak sapa dengan saya tetap tersenyum kepada dia. Ini belajar dalam kehidupan untuk melakukan firman. Tidak gampang. Karena kita mau menolak. Kalau kita mau dididik, diajar. Saudara yang dikasih Tuhan, pasti kita dibentuk lebih baik hidup kita makin hari. Makanya gereja mengajarkan Bapak Ibu dan saya, dewasalah dalam iman. Supaya jangan suka tersinggung. Aduh, kapan kita dewasa dalam hidup ini Bapak Ibu? Mesti dewasa, tidak usah. Kata-kata yang tidak baik, sikap orang yang tidak baik, jangan lihat. Jangan dengar. Dengarlah firman Allah. Supaya kita tetap berpegang kepada kebenaran Tuhan. Amin. Kan kita bisa sukacita ketemu, senyum. Dia marah kita senyum. Akhirnya dia senyum juga. Ya. Coba saudara orang marah saudara senyum. 1 kali dia marah kamu senyum 2 kali. 1 kali dia marah kamu senyum 5 kali. Ya kan? Senyum Bapak Ibu. Pepsodent aja bisa keluar di TV senyum. Kenapa orang Kristen tidak mau senyum? Ya kan? Promosikan Tuhan yang ada dalam hidupmu. Supaya semua orang melihat karaktermu yang baik. Akhirnya mereka juga bertobat kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saya harus diproses dalam setiap kehidupan. Umatku binasa karena apa? Mereka yang menolak. Saudara yang tidak mau tingkatkan imanmu. Menolak berarti kita yang tidak mau diproses. Seringkali kita berkata enak aja. Ya, tidak Bapak Ibu. Semua orang diproses yang sama dalam kehidupan kita. Ya, itu Kristen halaman yang tidak mau diproses. Sekarang kita masuk kepada ruang Maha Kudus.
yang butuh satu proses dalam setiap kehidupan kita. Kenapa kita harus diproses di dalam Roh Maha Kudus? Ada pesan Tuhan kepada Musa, diberitahu kepada bangsa Israel. Imamat pasal 19 ayat 1. Imamat 19 ayat 1. Terus Imamat 20 ayat 26. Kita baca ini dasar. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang kedua. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Beritahu kepada mereka. Beritahu kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu masuk dalam proses menuju kepada kekudusan. Manusia tidak kudus. Tidak ada, kita orang berdosa. Tapi kita mau diproses. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk diproses. Ruang kudus, ruang Maha Kudus. Ya, jadi saya menggambarkan ruang kudus, kita masuk di dalam proses Tuhan. Sering beribadah, sering datang ke gereja. Ya, rajin cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu ruang kudus. Diproses supaya kita bisa dapat ruang Maha Kudus. Surga yang kekal. Ini kita diproses semua. Lanjut, Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku. Kuduslah kamu bagi Tuhan. Kita dikuduskan untuk Tuhan. Beri hidup ini kepada Tuhan. Sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Perhatikan, Tuhan bilang dia sudah pisahkan kita dari bangsa-bangsa lain. Kita masih hidup di dunia tapi sudah dipisahkan. Warga negara kita bukan dunia tapi sorga. Karena Tuhan sudah pilih kita dan pisahkan kita. Ingat itu. Supaya kamu menjadi milik Tuhan. Berarti kamu bukan milikmu. Tapi kamu menjadi milik Tuhan. Ingat hari ini saudara dan saya bukan milik kita. Tapi kita ini adalah miliknya Tuhan. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa saya ini milik suami saya memiliki saya. Jadi saya tidak perlu sembarang. Saya ini milik istri saya. Sudah jadi milik istri saya. Jadi saya tidak bisa sembarang buat hidup saya. Karena bukan milik saya lagi. Saya sudah serahkan istri saya. Ya toh? Saya sudah serahkan hidup saya ini suami menjadi milik. Milik kan kita tidak ada hak lagi. Yang berhak istri saya kepada saya. Saya tidak ada hak. Ya kan? Sama saudara. Kita ini milik Tuhan jadi kita tidak ada hak. Karena Paulus berkata kepada kita semua, kamu sudah dibeli dan harga lunas dibayar. Tuhan sudah lunas bayar kita di atas kayu salib. Dia tidak hutang kepada saudara dan saya, tidak ada hutang. Kita yang masih hutang banyak. Kita bolos-bolos, berdoa bolos, baca firman bolos, ibadah bolos, kita hutang banyak. Kita rajin pun belum selesai hutang. Karena itu dia Tuhan yang selalu baik bagi saudara dan saya. Maka itu kita harus masuk ke dalam ruang kudus. Kristen yang masuk dalam ruang kudus untuk diproses hidupmu. Untuk mendapatkan ruang Maha Kudus. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Untuk kita semua diproses di ruang kudus. Ya. Kita baca lagi firman Allah. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai 29. Perikopnya begini, nasihat supaya tetap berjuang. Di dalam proses itu kita berjuang untuk melewati tahap demi tahap. Sama dengan anak sekolah, dia berjuang terus. Kita paksa dia terus, dia belajar terus, dia berjuang terus. Supaya dia bisa lulus, dia bisa mendapatkan ijazah, dia berjuang. Kita juga berjuang supaya dapat mahkota yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Perhatikan dia bilang, hanya hendaklah hidupmu berpegangan dengan Injil Kristus.
Supaya apabila aku datang, aku melihat kamu tetap ada hidup dalam kebenaran. Kamu tetap tersenyum. Kamu tetap menjadi orang yang baik. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu tidak ribut, tidak bertengkar. Tapi kamu melayani dan semua orang menyenangkan. Datang menyenangkan hidupmu. Ya. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu penting sekali. Ayat yang ke-28. Perhatikan. Dengan tiada gentar sedikit pula lawanmu. Lawan kita bukan manusia. Lawan kita itu iblis. Yang sering masuk dalam hati dan pikiran kita untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Merusak hubungan kita dengan sesama. Ya, yang merusak hubungan kita dengan sesama itu iblis yang sering menggoda kita. Jadi kita mau dikuasai Tuhan atau dikuasai setan. Itu pikir sendiri. Ya, kita kadang-kadang berkata kita tidak takut setan. Tapi setan sudah kuasai kita. Karena itu kesalahan kita sendiri. Perhatikan dia bilang, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Kita tidak tergentar. Ya. Karena itu yang kita harus tunjukkan kepada semua orang. Kita harus tetap berdiri berpadanan dengan Injil. Kita tidak tergoncangkan oleh godaan-godaan dunia ini. Bagi orang lain, untuk apa kamu gereja? Ada teman di Jakarta begini. Pak, ada orang tanya kepada saya. Kenapa setiap minggu kamu ibadah 3 kali? Terus apa saya harus jawab? Kan 1 kali cukup, kenapa 3 kali? Ya, saya bilang terus kamu jawab apa? Gak tahu saya jawab. Tanya dia aja. Kamu 1 hari kenapa enggak makan 1 kali, makan 3 kali? Coba jawab saya. Kan gampang, ya kan? Kamu 1 hari kenapa makan 3 kali? Kenapa enggak 1 kali? Tanya aja apa jawab dia. Kalau kita ibadah 1 hari 3-4 kali kenapa? Apakah salah? Karena ibadah yang kita jalankan dalam hidup ini bukan untuk manusia senang. Tapi untuk Tuhan senang. Amin. Tuhan senang. Kalau Tuhan senang tidak usah ngomong. Semua orang pasti senang dengan kita. Ini yang kita harus pertahankan dalam kehidupan kita. Supaya kita jadi orang Kristen yang benar-benar mau diproses dalam kehidupan kita. Ayat 29. Perhatikan dia bilang. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Kita dikasih karunia bukan untuk percaya. Tapi apa? Melainkan juga untuk menderita. Menderita itu bukan saudara tidak ada makan di luar. Menderita itu diproses. Ya kita nggak salah tapi kita harus mengampuni orang. Ya, kita nggak salah tapi kita harus mengasihi orang. Kita nggak salah tapi kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Itu penderitaan. Sebaiknya kamu pukul saya daripada saya mesti kasih maaf dia. Betul kan? Biasa manusia begitu kan? Kamu pukul saya daripada saya kasih maaf. Kamu tahu nggak tadi dia ludahi saya, dia pukul saya. Apakah Yesus pernah menerima itu dalam hidupnya? Pernah Bapak Ibu. Dia diludahi, dia dipukul, diambil jubahnya, ditendang, dicambuk. Tapi dia bilang, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anggap saja orang yang melakukan kejahatan kepadamu, dia belum tahu kebenaran. Dia belum ada dalam kebenaran walaupun dia orang Kristen. Tapi Tuhan juga izinkan supaya Anda bisa melakukan firman itu dalam kehidupanmu. Itu yang kita harus prinsip pegang dalam kehidupan. Kalau orang menganiaya kamu, orang mengusir kamu, orang tidak senang dengan kamu, kamu harus bersyukur kepada Tuhan. Supaya apa? Anda keluar dari tempat itu, bukan Anda benci dia, tapi kesempatan Anda berdoa kepada Tuhan. Berkati teman itu, supaya dia tetap setia kepada Tuhan.
supaya dia mengerti kebenaran firman Allah. Jangan putus Anda berdoa kepada musuhmu dan lawanmu. Tapi Anda tetap harus berdoa kepada mereka. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini kita semua diproses dalam setiap kehidupan kita. Itu tadi Paulus. Sekarang kita ngomong Petrus. 1 Petrus 4. Masih panjang Bapak Ibu. Ini simpan dari pagi sampai siang. Karena khotbah harus 3:30. Berarti saudara tahu. Sore ini waktunya panjang. Jadi harus 2 jam. Tidak ada yang amin. Amin. Ingat Yesus bilang, murid-murid bawa makanan kepada dia. Kamu tidak tahu. Aku sudah makan. Dari mana kamu dapat makan? Rahasia besar. Makananku ialah aku sudah melakukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Makananku adalah firman Allah yang aku sudah sampaikan kepada perempuan itu. Perempuan Samaria yang punya suami 5 itu. Benar, bukan suami selingkuh. Dan akhirnya dari perempuan yang satu bertobat. Satu kampung Surabaya, semua bertobat. Amin. Kalau saudara bertobat, firman Allah bilang satu orang bertobat di dalam keluarga, seisi rumah diselamatkan. Bertobat di gereja atau di rumah? Di gereja bertobat, di rumah tidak bertobat. Mana seisi rumah keluarga bisa bertobat? Bertobat di gereja, bertobat di rumah. Semua orang melihat kita berubah. Kadang-kadang kita mau orang berubah, tapi kita tidak pernah berubah. Jangan lihat orang berubah, lihat dirimu berubah. Jangan lihat anakmu harus berubah, lihat dirimu berubah. Layani dia dengan baik. Tuhan akan menjamah dia untuk mengubah dia. Amin. Jadi saudara, banyak hikmat dan cara yang Tuhan beri bagi hidup kita. Supaya apa? Kita membawa banyak orang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 36. 16. Perhatikan. Saudara-saudara yang kekasih. Perhatikan dia bilang. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Kita belum sampai siksaan yang berat dalam hidup ini. Itu ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kamu merasa, wah kenapa begini? Wah kenapa begini? Itu sama saya dulu. Waktu saya bertobat dikasih berkat banyak sekali Bapak Ibu. Tahun pertama, tahun kedua, berkatnya luar biasa. Masuk tahun ketiga, keempat, saya diproses. Selama saya perjalanan menjadi pengusaha. Tidak pernah mobil terbalik, tertabrak, enggak pernah. Tapi waktu saya bertobat, saya bilang Tuhan, kenapa? Dengar supir sudah tabrak mobil di sana, mobil dinas. Dengar supir sudah terbalik di sana. Waduh, banyak masalah terjadi. Dengar lagi orang bongkar rumah saya berkali-kali. Semua saya dengar yang tidak masuk akal. Tapi ketika saya masuk kamar berdoa, tidak bisa marah. Tapi di hati, sudahlah, itu milik Tuhan. Biar semua terjadi. Dia ambil semua pun itu milik Tuhan. Berdoa supaya diberkati. Polisi datang bilang, Pak, ini ada jempolnya di sini. Kita ambil sudah. Tidak usah, Pak. Jadi Bapak enggak lapor? Enggak mau lapor. Biar aja sudah. Dia bawa aja enggak apa-apa. Yang penting dia bertobat supaya dia masuk surga. Itu hati. Tidak merasa bahwa itu harus hilang. Tidak. Tapi hati ini merasa ada sukacita. Bukan karena saya kuat. Tapi karena Tuhan memberi kekuatan damai sejahtera dalam kehidupannya. Baru terima uang proyek Pak. Baru terima ini. Mobil sudah tabrak di sana. Sudah habis 5 juta. Lihat ini uang. Tapi tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong. Di hati enggak menyesal. Biasa begitu kan menyesal. Tapi hati saya enggak menyesal. Saya heran. Ya sudahlah kamu ngomong dengan dia. Bawa di bengkel aja nanti saya bayar. Gak apa-apa. Pasrah. Saudara bisa. Diproses. Seperti luar biasa diproses dalam hidup ini. Ya. Dan Tuhan mendidik supaya kita bisa berubah hidup kita. Kalau enggak bagaimana bisa jadi pendeta. Bagaimana bisa memberitakan Injil. Kalau hidup kita tidak kuat dengan Tuhan. Tidak menjalankan apa yang Tuhan keinginan. Bagaimana kita bisa berbicara.
Ini yang kita belajar dalam hidup ini. Terus ayat yang ke-13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ini diproses Bapak Ibu. Jadi kita di ruang Maha Kudus ini diproses. Setiap hari diproses, diperas. Ya, emas itu kalau orang dulang emas, dia hanya biji kecil-kecil begini. Belum bisa jadi anting, gelang tangan. Ya tahu, gelang di hidung, gelang di mana lagi. Ya banyak sekali saudara. Di kaki juga ada saudara. Ya kan, banyak sekali. Itu diproses. Diproses itu artinya dibakar, apinya berapa ratus derajat. Baru dibentuk jadi empai. Saudara dan saya diproses juga. Diperas supaya daging kita dimatikan. Supaya kekuatan roh itu makin besar dan iman makin kuat. Kita makin kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Perhatikan dia bilang, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kamu. Senang gak ada roh Tuhan dalam hidupmu? Halo? Bersukacita karena ada Tuhan dalam hidupmu. Dia yang memberi kemampuan bagi hidupmu. Sehingga Anda bisa melewati setiap proses itu dengan baik. Bukan karena kita, tapi karena roh Allah ada padamu. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan menolak kita diproses dalam hidup ini. Supaya roh itu tetap bekerja dalam kehidupan kita. Supaya kelak kita keluar jadi orang-orang yang menang. Amin. Kita menang karena ada Tuhan bersama kita dalam kehidupan kita. Kita menang bukan karena kita hebat. Karena kita menang karena Tuhan ada menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita sama-sama mesti berjuang dalam hidup ini. Terus ayat yang ke-15. Masih 2 ayat. Perhatikan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan sampai itu terjadi dalam hidupmu. Suka mengacaukan, pencuri, pembunuh. Jangan ada. Dia berkata. Terus 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Perhatikan. Maka janganlah ia malu. Jangan malu. Ya memang saya susah. Untuk apa saya malu? Ini hidup saya yang Tuhan sudah beri. Tapi kan saya sehat. Saya mesti kuat. Betul ya? Untuk apa saya malu menyatakan Tuhan dalam hidup saya? Tidak usah malu. Ya memang saya tidak ada uang, ya sudah, memang tidak ada. Tapi saya masih ada hidup dan Tuhan masih ada dalam kehidupan ini. Tuhan itu bukan ukuran uang. Kalau Tuhan itu bukan ukuran uang. Tuhan itu ukuran iman. Yang kamu percaya kepada Dia atau tidak. Jadi kalau hari ini saudara pakai jas yang 100.000 dengan 3 juta. Gak ada bedanya di hadapan Tuhan. Ya, sepatu yang saudara beli dari Jerman yang 30 juta dengan beli di Soe yang 60.000 sama sepatu juga. Tidak ada ukuran di hadapan Tuhan. Imanmu itu menjadi ukuran di hadapan Tuhan. Apakah kamu mengaku Tuhan dalam hidupmu? Atau engkau tetap percaya aku diproses tapi aku tetap tahu Dia adalah Tuhan bagi hidupku. Ya, aku sudah salah, memang sudah salah. Terus aku mau sembunyi, gak bisa aku sembunyi. Aku terus beritahu kepada semua orang, aku salah, aku mau berubah hari ini. Aku lagi berdoa kepada Tuhan, supaya hidupku berubah. Kalau ketika hidupku berubah, aku percaya Tuhan pasti pulihkan setiap masalah yang aku alami dalam hidup ini. Amin. Ya, jangan sampai kita malu di hadapan Tuhan. Kita ngomong, kita malu. Ya, kita berjuang, kita malu. Saya tunggu dulu, saya dipulihkan Tuhan, baru saya bersaksi. Jangan. Ya, saudara tahu Diki?
Saudara tahu Diki, anak peskul itu? Waktu dia sakit, itu tidur di Pak Rudi ada di situ. 2 minggu saya tidur dia di tempat tidur, di Pak Rudi punya rumah. Kita bawa dia doa satu ibu yang sakit kanker juga. Stadium 2. Ya. Dia stadium 4, tunggu mati. Datang. Terus ibu itu berkata, Nyong, kamu kenapa? Oh saya kanker, sudah divonis dokter stadium 4, tunggu aja. Ibu, saya stadium 2. Terus, aduh kamu lebih kuat dari saya. Dia berkata, ibu itu, tidak, kita semua sama. Ibu harus percaya kepada Tuhan. Harus sungguh-sungguh memberi hidup ini kepada Tuhan. Mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Kalau dia izinkan kita sakit, jangan stres. Tapi kita terus membangun iman kita kepada Tuhan. Ya kan? Dia bilang kamu kuat. Ya begitu, kalau begitu saya berdoa kepada ibu. Kita berdoa kepada ibu itu. Ini stadium yang akan mati. Akhirnya 2 minggu tidur di rumah Pak Rudi, dia datang ke Jakarta. Dia bersaksi di Jakarta, selesai bersaksi sudah tidak bisa pulang naik pesawat. Paru-parunya habis. Tapi masih hidup. Naik kereta sampai di Semarang, masuk rumah sakit. 2 minggu dia di rumah sakit. Waktu saya datang melihat dia ada di rumah sakit. Dia tidak malu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mamanya, orang tuanya ada, pas saya ada di situ. Dia bilang kepada mamanya, bapaknya, Tuhan mau datang, sekarang saya akan pergi. Mamanya mau nangis, dia bilang jangan menangis. Tidak boleh menangis. Kalau menangis keluar, tidak boleh. Tuhan mau jemput saya. Mamanya lari keluar, lap begini masuk. Siapa tahan Bapak Ibu. Tapi dia masuk lagi. Terus dia bilang, belum. Tuhan belum. Saya keluar ketemu perawat. Saya bilang, suster, orang ini sakit apa? Dia bilang, Pak, orang ini orang aneh. Kenapa aneh? Paru-paru gak ada lagi. Tapi sudah 2 minggu dia masih hidup. Dokter sendiri heran. Dia masih hidup 2 minggu. Bukan aneh, Ibu. Yesus itu adalah Tuhan yang kasih dia kesempatan masih hidup. Orang tuanya bisa datang melihat dia dua-dua. Itu kesempatan Tuhan beri dalam hidup. Saudara yang dikasih Tuhan. Dia tidak takut menyaksikan. Dia tidak malu. Dia sudah sakit mau mati pun dia bilang tetap percaya Tuhan. Jangan takut, jangan cemas dia bilang. Mama tidak usah menangis, Bapak tidak usah menangis. Karena Tuhan mau jemput hidup saya. Apakah saudara jadi orang tua kira-kira menangis gak? Sama tanya, nangis gak? Masih muda umur 20-an. Tapi dia pulang ke surga. Pak Cipto bilang begini, itu adalah pahlawan iman. Yang tidak tergentarkan dalam hidupnya. Walaupun dia sakit, tapi dia mau orang tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita semua diproses dalam kehidupan. Proses kita berbeda. Masalah kita berbeda. Tapi kita jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam proses itu. Supaya besok-besok kita akan menjadi saksi Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Engkau terus memberi kesempatan bagi kami. Untuk kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Allah. Banyak ayat firman yang hamba bacakan bagi umat-Mu. Tuhan, terjemahkan itu dengan Roh Kudus yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Supaya mereka mengerti. Jangan sia-sia mereka pulang tidak bawa firman Allah itu. Kita bukan Kristen halaman. Tapi kita Kristen yang masuk dalam ruang kudus untuk diproses. Menuju kepada ruang maha kudus. Karena itu Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena mereka menolak proses itu dalam kehidupan mereka. Tapi kita belajar hari ini seperti Paulus, seperti Petrus.
Kita mau diproses hidup kita. Supaya kita jangan malu walaupun dalam keadaan apapun dalam hidup ini. Kita tetap menjadi saksi Tuhan. Kita tetap memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau baik bagi setiap kehidupan kami. Hari ini kami yang datang dengan setiap persoalan pergumulan dalam hidup kami. Kami tahu firman Allah itu hidup. Firman Allah itu pasti akan menjadi jawaban bagi mereka. Firman Allah itu akan memperbaiki, meluruskan jalan hidup mereka. Firman Allah itu akan memberi kekuatan bagi iman mereka. Supaya iman mereka tetap bertumbuh. Dan firman Allah itu akan menyembuhkan yang sakit. Supaya hari ini yang sakit pulang mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Hari ini dia pulang membawa kebenaran firman Allah sesungguhnya. Dia merenungkan dan menjalankan perjalanan hidupnya. Supaya dimanapun dia berada, dia tetap menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Atas berkat kebenaran yang Tuhan beri bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap mereka Tuhan yang datang, mereka pulang membawa kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup mereka Tuhan Engkau ubahkan. Mereka tidak sama lagi Tuhan. Mereka menemukan kebenaran yang sejati. Mereka bertemu dengan Yesus. Dan biarlah Yesus yang berdaulat atas hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan Tuhan. Yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan kami berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Kiranya Tuhan persembahan diperkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, dekapkan tangan kita di dada. Karena firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga. Menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun. Dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadikan kita saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Yang mengerti semua masalah.